Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vapers semua, kembali lagi bersama Moto Vapor. Kali ini saya mau mereview sebuah mods yang kecil, yang imut, yang lucu. Kenalkan, Alphavox Mini Bolt 52 Watt Starter Kits. Jadi ini adalah sebuah box mod regulated 52 watt yang dibekali dengan baterai 18500. Beda dengan baterai kebanyakan mod-mod sekarang lah yang menggunakan baterai 18650. Dia menggunakan baterai yang mini, yang kecil juga sesuai dengan modnya ini. Dia itu baterai 18500. Nah, jadi dia adalah starter kit, sebuah starter kit yang notabene sebuah starter kit. Dia dalam paket penjualannya sudah dilengkapi dengan modnya, sudah dilengkapi dengan baterai, sudah dilengkapi dengan atomizernya juga. Tinggal dikasih liquid, maka kita sudah bisa ngebul. Ini RTA-nya single coil dan RTA ini sangat mirip sekali dengan Serpent Mini, tetapi dengan ukuran 22 mm dan tentunya menggunakan single coil. Dan saya bikin coil menggunakan SS dapat di 0,33 ohm dan running di 30 watt. Hanya 30 watt nih teman-teman. Coba kita lihat. Coba kita naikkan sedikit wattnya jadi 40 watt. Lumayan galak teman-teman. Untuk kalian yang pengguna RTA mau mencoba hal yang kecil-kecil, yang mini-mini seperti ini, bolehlah pakai mod ini. Dia kalau digenggam nggak kelihatan, tuh, nggak kelihatan digenggam, cuma nongol RTA-nya aja. Jadi tanpa menunggu lama lagi, kita lihat saja lebih dekat penampakannya dari Alphavox Mini Bolt 52 Watt Starter Kits ini. Dalam paket penjualannya dapat apa saja? Mari kita lihat lebih dekat, oke? Baiklah, rekan-rekan Sobat Vapor semua, ini adalah tampak dekat dari paket starter kit dari Alphavox Mini Bolt 52 Watt. Dia datang seperti ini. Belakang sini ada spesifikasinya, dia support berbagai macam mode. Ada power mode, ada test mode. Test mode ini semacam curve mode kalau di Asmodus Minikin. Dan fiturnya ini sangat mirip dengan Asmodus Minikin. Ada TCR, ada TFR, dan dia support dari 5 sampai 52 watt. TC mode-nya juga 5 sampai 52 watt. Dan temperatur kontrolnya dari 212 Fahrenheit sampai dengan 572 Fahrenheit atau 100 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Atomizer ohmnya dia sanggup dari 0,1 sampai 3 ohm. Baterai menggunakan satu buah baterai 18500 dan voltase outputnya 8 volt dan sanggup menampung arus 15 ampere. Kita lihat saja, kita buka. Dan ini warna ungu kesukaan saya. Di ini dia dalamnya. Ini ada modnya ini, dan dikasih baterai juga, baterai IMR 18500 3,7 volt 1300 mAh, cukup untuk vaping sekitar setengah harian. Dan dia 18 ampere. Mereknya ini Meng, mungkin baterai lokal di Chinese itu ya, Meng. Ada spare glassnya yang atomizernya yang sangat mirip dengan Serpent Mini versi 22 mm. Ini atomizernya ini adalah versi klonnya mungkin ya, klonnya dari Serpent Mini. Dia 22 mm dan sanggup menampung 2 ml liquid di dalam tanknya ini. Ini ada Delrinnya 510 ya, masih perawan ya, agak sedikit susah. Nah, ini ada Delrin, itu airflow-nya
dan dia menggunakan sistem top fill persis seperti Serpent Mini. Top fill di sini saya buka tuh, bikinannya sangat rapi, lumayan rapi ini. Ini top capnya, dan dia menggunakan dua bottom airflow sama seperti Serpent Mini. Decknya pun sangat mirip dengan Serpent Mini, bukan sangat mirip lagi, memang ini nirunya, memang meniru Serpent Mini. Dan saya buat coil SS itu kalau nggak salah 5 apa 4 lilit dan dapatnya 0,33 ohm. Itu di bawahnya ini namanya AUG, spellingnya saya kurang tahu, pokoknya seperti itulah ya. Designed by Alpha Fox dan menggunakan konektornya gold plated. Kita pasang lagi. Di bawahnya sini ada apa, kita lihat, ada spare part, ada spare-nya, ada kunci L juga, ada dikasih coil 1 dan berbagai macam ukuran o-ring, ada kapas dan ada manual book. Nah, ada manual booknya. Oke, saya pasang baterainya. Baterainya sudah saya charge. Oh, ada kabel mini USB, dan dia ini ada kabel mini USB yang digunakan untuk firmware upgrade, dan juga bisa charger langsung menggunakan mini port USB yang ada di sini. Tapi tidak direkomendasikan untuk charger melalui port USB ini. Gunakanlah charger eksternal untuk charging baterai, jangan pakai mod untuk charging baterai. Kita pasang. Ini menggunakan magnet, 4 buah magnet, 2 di sisi sebelah sini, 2 di sisi sebelah sini. Kita pasang. Desainnya ini sangat mirip, bukan sangat mirip sih, agak mirip dengan desainnya Asmodus Minikin, dan fiturnya juga mirip, tapi cara akses menunya aja yang berbeda. Kita coba lihat di sini, dan saya bandingkan ukurannya dengan sebuah Zippo KW. Ini Zippo KW hampir hampir sama besar. Ketebalannya aja yang 2 kali lipat dari Zippo ini. Nah, desainnya dan catnya ini lumayan bagus. Ini purple matte, kalau apa istilah kitanya, dia ungu tapi bukan metalik, ungu doff. Ininya lumayan kencang, magnetic apanya, doornya ini, magnetic doornya lumayan bagus, kencang dan tidak longgar. Dan dia punya layar LCD yang besar di depan sini. Ini firing buttonnya lumayan clicky. Di sebelah kiri sini ada up down button, tombol up downnya, dan di baliknya sini ada USB port. Di belakangnya ada lubang ventilasi untuk baterai supaya mengurangi panas. Di atasnya konektor 510 silver plated, dan dia sudah spring loaded. Untuk membuktikannya, kita coba tes. Ini spring loaded ya, dan ini sanggup menampung 22 mm RTA atau RDA, tapi RDA saya tidak rekomendasikan ya, karena kalau RDA biasanya dia
Wattnya harus tinggi. Ini starter kit pakai RDA. Kita pasang RDA-nya yang mirip sama Serpent Mini. Pencet 5 kali untuk nyalakan. Alpha Fox. Dan dia langsung masuk ke power mode. Dan untuk ngunci tombolnya ini kita tinggal pencet tombol firing dan tombol up. Dia akan terkunci. Untuk membukanya juga seperti itu. Pencet tombol firing dan tombol up, dia akan terbuka. Dan untuk mengakses menunya, kita pencet 3 kali tombol firing. Dia akan di di boltnya kita bisa geser pakai tombol up down. Kita masuk menu ini adalah menu temperatur control. Dan untuk masuknya tinggal pencet tombol firing ini. Nah, sudah masuk. Ini kalau untuk menggantinya, untuk mengganti settingannya, pencet bersamaan tombol up down. Nah, kalau udah kedip-kedip, kita bisa ganti. Untuk menggesernya atau untuk mengganti coilnya, tinggal up down, tombol up down, SS304, SS316, SS317, SS430, T01, T02, dan balik lagi ke ini 200. Dan untuk mengganti powernya atau untuk mengganti temperaturnya, kita pencet tadi bersamaan tombol up down. Nah, pencet lagi bersamaan tombol up down, dia akan geser ke bawah sini ke 30 watt. Kita bisa ganti menggunakan tombol up down berapa watt yang kita mau. Dan untuk mengganti temperatur, pencet lagi bersamaan tombol up down, dia akan langsung ke temperatur. Kita lanjut ke menu lainnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di menu tes. Menu tes ini sama seperti fitur yang ada di S-Modus Minikin, dan juga ada fiturnya di S5 Strider yang pernah saya review sebelumnya, di video sebelumnya. Kita bisa ngeset power yang berbeda dalam sekali firing di waktu, di detik kesekian gitu. Seperti contoh, saya akan kasih contoh cara mengatur fitur ini nih. Fitur tes ini, kita pencet dulu tombol firing sekali, lalu kita pencet dan tahan tombol up down secara bersamaan. Kita langsung pindah ke watt. Kita bisa ngatur wattnya, bisa kita set mau berapa. Misalkan di poin, di titik atau di power yang pertama, saya mau ngeset ke 40 watt. Nah, pencet tombol power, pencet tombol firing akan pindah ke waktunya. Jadi di titik yang pertama atau di power yang pertama, saya mau 40 watt di dalam waktu 0,3 detik. 0,3 detik. Kita lanjut pencet tombol firingnya. Di poin yang kedua atau power yang kedua, saya mau naik ke 50 watt selama 0,3 detik. Sudah pas. Kita lanjut ke power yang ketiga. Saya mau turunkan powernya ke 30 watt di dalam waktu 0,2 detik. Nah, lanjut, dan saya mau naikkan lagi powernya selama 0,3 detik di poin yang keempat atau power yang keempat. Sampai terakhir saya mau turunkan wattnya di 20 watt dalam waktu 0,2 detik. Nah, seperti itulah fitur yang ada di Alpha Fox ini. Sangat mirip dengan S-Modus Minikin, fitur curve-nya. Jadi kita bisa set dalam sekali firing itu bisa menggunakan power yang berbeda-beda. Kita coba saja langsung. Tahan pencet bersamaan lagi tombol up down. Nah, coba teman-teman lihat settingan yang sudah saya set tadi. Kita coba firing. Nah, nanti powernya akan berganti-ganti sesuai dengan settingan yang dibuat tadi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu.
Seperti itulah kira-kira fitur tes ini. Dan kita lanjut ke menu selanjutnya. TCR M1. TCR ini adalah fitur temperatur control, di mana di fitur temperatur kontrolnya itu kalau kawat kita tidak tersedia di fitur yang temperatur kontrol biasa, kita bisa nge-setnya secara manual menggunakan fitur TCR ini. Jadi teman-teman tinggal cari berapa nilai TCR coil yang teman-teman punya yang tidak ada di menu temperatur kontrol biasa. Bisa teman-teman set di sini. Caranya tinggal tekan secara bersamaan tombol up down. Nah, ini memori M1-nya. Nah, pencet secara bersamaan lagi. Tombol up down kita bisa ngatur wattnya mau berapa dan suhunya mau berapa. Untuk ngaturnya pencet lagi secara bersamaan tombol up down. Dan kita akan masuk ke kayak semacam option sini, menu setting gitu. Setting, kita pencet. Nah, ini nilai TCR yang akan dimasukkan sesuai dengan yang ada di Google. Teman-teman bisa Google berapa nilai TCR coil yang teman-teman gunakan gitu. Dan untuk kembali, kita tekan dan tahan tombol firing untuk kembali dari setelah kita set nilai TCR ini. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya. TFR M1. TFR M1 ini sama seperti TCR, tapi ini adalah kalau teman-teman mau menggunakan kawat atau coil yang sudah aneh-aneh gitu, Clapton, alien coil. Nah, bisa teman-teman set di sini. Sama seperti tadi cara settingnya. Nah, ini jenis kawat, jenis nilai yang akan kita masukkan sesuai dengan TFR. Teman-teman bisa googling aja nanti apa itu TFR. Saya tidak akan masuk ke menu situ karena saya juga belum pernah menggunakan fitur ini. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, seperti itu saja menunya. Dan kalau kita pencet 5 kali, ini juga ada menu puff set. Kita bisa atur, teman-teman misalkan mau membatasi teman-teman cuman misalkan mau 50 puff sehari. Jadi kita bisa set di sini. Nah, berapa nanti dia kalau setelah sampai puff yang dimaksud, dia akan memberitahukan gitu. Terus ada menu power off. Ini untuk mematikannya beda dengan mod-mod yang lain ya. Biasanya mod yang lain itu tinggal pencet tombol 5 kali dia mati. Ini enggak, dia ada menu tersendiri untuk mematikan power off-nya. Dan ada puff clean, brightness, settingan brightness-nya dari 0 sampai 10. Untuk menghemat baterai saya gunakan 0 saja. Dan untuk mengecek versi, ini ada menunya untuk ngecek versi. Exit, kita balik lagi ke power mode. Nah, power mode. Dan power mode ini tadi saya belum jelaskan teman-teman. Ini power mode-nya ini ada ininya di sini, ada menunya, ada indikatornya gitu. Di bawah ini ada icon smiley, icon emoji smiley. Ini bar baterai, indikator baterai. Ini powernya yang tengah-tengah besar sini. Ini ada ohm resisten dari atomizer kita. Ini ada puff counternya, berapa kali kita hisap. Ini saya sudah 168 kali. Untuk mengetahui waktu yang ketika kita firing, untuk mengetahui waktunya di sini ada ininya 0,3 second. Di sini ada voltase real time, berapa voltase real time ketika kita firing. Nah, itu saja menunya kira-kira, dan kita kembali ke halaman depan seperti biasa. Oke Sobat Vapers, itulah tadi tampak dekat dari si AlphaFox Mini Bolt 52 watt ini. Dia lumayan bagus, fiturnya lengkap, di situ ada semua, bisa teman-teman bermain-main dengan fiturnya itu. 40 watt
0,33 ohm, single coil, menggunakan SS 5 lilit. Airflow-nya lumayan smooth, tapi kalau dibandingkan dengan RTA Merlin Mini, dia agak sedikit sempit. Airflow-nya, tapi tidak terlalu sempit, bisa untuk long hit. Dan flavor yang dihasilkan juga sangat terasa sekali, sangat tebal sekali flavor yang dihasilkan oleh atomizer-nya ini. Uapnya juga seperti itu, tidak malu-maluin teman-teman uapnya. Kekurangannya, ketika kita pertama isi ini pakai liquid dan kita mulai vaping, dia akan speed back beberapa kali, ada mungkin 3 kali speed back. Setelah itu baru normal, dan itu yang saya temukan kekurangannya. Dan baterainya ini cuman sanggup 160-an kali puff. Itu sekitar, kalau kita pakai itu vaping, kalau saya kemarin sekitar 6 jaman lah, cukup 6 jam tahan. Dan untuk charge-nya nggak perlu lama-lama, nggak sampai sejam sudah full, karena baterainya 130 mAh cuman. Main di 40 watt, bisa sampai 6 jam lah kira-kira, sampai baterainya benar-benar habis. Karena kalau kita pergi dan tidak punya baterai cadangan, dan baterainya ini menggunakan baterai 18500 yang notabene jarang yang jual. Vape store pasti jarang yang jual baterai ini. 52 watt cukup untuk single coil pakai RTA, dan cukup untuk kalau teman-teman nggak mau ribet, nggak mau bawa mod yang besar-besar, yang gede-gede. Ini sangat menarik perhatian. Kalau kita taruh, dia sangat mini, sangat kecil, seukuran kurang lebih seukuran Zippo. Sangat kecil, sangat mini. Begitulah review dari saya tentang AlphaFox Minibolt 52 watt starter kits ini. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan follow Instagram saya di deskripsi di bawah. Nanti akan ada giveaway. Mudah-mudahan nanti akan ada giveaway bagi teman-teman yang setia mantengin channel Motovapor. Silahkan juga di follow Instagram saya di bawah. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu jadi pribadi yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Motovapor selanjutnya. Ciao.